Baik, sambil menunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, seperti yang sudah pernah saya kemukakan pada pekan yang lalu bahwa untuk pembahasan yang kita laksanakan pada setelah UTS itu lebih banyak membicarakan realitas ya, kenyataan-kenyataan di lapangan. Karena itu maka tentu saja bahwa sumber-sumber dari tulisan kita ya, di PPT atau mungkin di makalahnya itu lebih banyak berpihak mengambil ya dari sumber-sumber informasi yang sekarang ya, ataupun mungkin juga bisa dari sejarah ya, tapi memang secara umum adalah mengambil dari kenyataan-kenyataan. Nah, tentu di sana ada permasalahan-permasalahan yang tidak sama dengan konsep yang ada, berbeda dengan di pembahasan sebelum UTS itu lebih banyak membicarakan pada aspek ajaran, pada aspek doktrin ataupun pada aspek konsep. Tetapi setelah UTS kita lebih banyak membicarakan Muhammadiyah itu pada hal-hal yang sifatnya real. Berarti di sana ada fakta-fakta di lapangan yang perlu kita ungkapkan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan yang tentu saja tidak asing bagi Muhammadiyah, di mana kalau dalam sejarahnya itu nanti mungkin akan disampaikan oleh kelompok 8 ya. Itu lembaga pendidikan itu justru lebih awal adanya ya dibandingkan dengan berdirinya organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Nah, nanti akan kita dengarkan ya bagaimana ceritanya, lalu tentu perkembangan pendidikan dari dulu sampai dengan sekarang tentu ada progres ya, perbedaan antara dulu dengan yang sekarang. Baik, supaya menghemat waktu kita persilakan aja pada kelompok 8. Share screen-nya dari saya apa dari kelompok 8? Ya. Share screen-nya, presentasinya, filenya dari saya apa dari sana, dari kelompok 8? Dari Bapak aja, Pak. Ya, baik. Saya tampilkan, silahkan nanti diatur sendiri pembicaraannya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan Muhammadiyah dan pendidikan. Lanjut, Pak. Langsung? Ya, silakan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua di Indonesia yang hingga sekarang masih tetap berdiri kokoh. Muhammadiyah juga telah menunjukkan kiprahnya dalam membangun masyarakat Indonesia di seluruh aspek. A. Muhammadiyah dan pendidikan. Menurut Ahmad Dahlan, nilai dasar pendidikan yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah: pertama, pendidikan akhlak; kedua, pendidikan individu; dan ketiga, pendidikan sosial. Tujuan pendidikan dan Muhammadiyah. Tujuan pendidikan Muhammadiyah ini dirumuskan dalam pernyataan yang
sering disampaikan Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya dalam pengajian yang dipimpinnya dalam bahasa Jawa. Pertanyaan itu adalah, dadiya kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadilah ulama yang modern dan jangan merasa lelah bekerja untuk Muhammadiyah. Sedangkan tujuan pendidikan Muhammadiyah yang sampai saat ini menjadi rujukan bagai perguruan Muhammadiyah adalah bagaimana tertuang dalam Kaidah Pendidikan Dasar dan Menengah bab 1 pasal 3 sebagai berikut. Pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah bertujuan membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan beramal menuju terwujudnya masyarakat. Lanjut, Pak. Teknik pengajaran Muhammadiyah. Yang pertama, cara belajar dan mengajar. Kedua, bahan pelajaran. Ketiga, rencana pelajaran. 4, pengasuh dan guru. Dan 5, hubungan dan guru. Model pendidikan yang diterapkan oleh Muhammadiyah didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Model pendidikan yang diterapkan oleh Muhammadiyah didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Yang pertama, nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan rujukan dan pendidikan Muhammadiyah. Kedua, dalam ikhtiar menjalankan tujuan pendidikan Muhammadiyah dilakukan dengan ikhlas dan inspiratif. Ketiga, kerjasama dan asas musyawarah dengan selalu memelihara sikap kritis diterapkan oleh pendidikan Muhammadiyah. Yang keempat, prinsip inovasi dalam mencapai tujuan pendidikan selalu dipelihara dan dihidupkan oleh pendidikan Muhammadiyah. Dan kelima, tradisi atau budaya berpihak pada kelompok yang mengalami kesengsaraan dimiliki oleh pendidikan Muhammadiyah dengan melaksanakan proses-proses kreatif. Lanjut, Pak. Ini yang sudah ditutup dengan salam dulu ya. Kawannya ada lagi enggak? Apa, Pak? Kawannya ada lagi apa cuma sendiri? Sendirian, Pak. Enggak Oh, ada ya. semua. Ditutup dengan salam dulu, Mas Era. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Era ya. Jadi apa namanya? Presentasinya tadi membuat sendiri apa dengan kawan-kawannya, Mas Era? Dengan kawan-kawan, Pak, untuk presentasi ya, membuat PPT-nya itu. Ya, sebelumnya saya ingin ini ya, apa namanya itu, yang ada di e-learning, kelihatan ya? Bentar. Kelihatan ya? Kelihatan semua? Iya, Pak. Ya, baik. Jadi ada beberapa referensi atau rujukan yang bisa dibaca kaitannya dengan perkembangan. Ini kan pendidikan, berbicara tentang pendidikan, tentu banyak hal ya. Ada 3 ya di antara yang bisa dibaca di e-learning itu. Yang pertama itu adalah ini ya. Filsafat pendidikan Muhammadiyah. Nanti akan kita ketahui bagaimana sebenarnya landasan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Di antaranya tadi itu adalah yang disampaikan oleh Mas Era di paparannya tadi adalah sering dikatakan
sebagai ulama yang intelektual atau kebalikannya yaitu intelektual yang ulama ya. Artinya bukan hanya paham agama tetapi juga paham ilmu pengetahuan atau istilahnya sekarang adalah sains. Jadi memadukan di antara kedua itu. Itulah yang mengawali pendidikan pada tahun 1911. Jadi sebelum berdirinya Muhammadiyah 1912, 1 tahun itu sudah ada contoh dari sekolah yang didirikan oleh Gajah Madalan itu, di mana waktu itu ya namanya madrasah, tetapi sudah ada bangku, sudah ada papan tulis, yang waktu itu masih dilarang, ya masih diharamkan, ya karena penggunaan bangku, penggunaan papan tulis itu adalah waktu itu dilakukan oleh Belanda, sedangkan bangsa Indonesia bermusuhan dengan Belanda. Kemudian yang kedua adalah pelajaran umum seperti sains itu ya, geografi atau ilmu pengetahuan umum waktu itu memang tidak ada di kalangan umat Islam. Itulah yang kemudian ada istilahnya dalam filsafatnya itu adalah ulama yang intelektual, jadi ulama tapi dia paham tentang sains, dan kebalikannya yaitu ilmuwan atau intelektual yang ulama paham tentang agama. Itu salah satunya. Ada beberapa yang lain prinsip-prinsip tentang manajemen ya di dalam pendidikan dan sebagainya. Lalu di sini ada jurnal juga ya yang bisa kita baca tentang peran Muhammadiyah ini dalam bidang pendidikan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan itu kan berusaha untuk melek ya, bukan hanya melek huruf, tetapi istilahnya sekarang kan literasi ya, tetapi literasi dalam bidang yang lain-lain, apakah literasi di bidang politik, literasi di bidang ekonomi ataupun yang lain-lain. Kemudian di sini juga ada sejarah sosial pendidikan modern. Nah, tadi yang mungkin belum dibahas adalah perkembangan yang sekarang. Ya, pendidikan yang sekarang itu seperti apa tentu kompleks ya. Yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini kan kita mengetahui ada pembaruan kurikulum, ya ada pembaruan manajemen dan sebagainya itu tentu itu dilakukan juga oleh Muhammadiyah dengan berbagai lembaga ya mulai dari TK ya sampai dengan perguruan tinggi, itu yang formal ya, belum yang non formal, belum yang informal. Ada beberapa masalah, diantaranya adalah masalah yang berkaitan dengan pengelolaan ya tendik ya tenaga pendidik, ada yang berkaitan dengan masalah kurikulum ya, ada yang berkaitan dengan masalah keuangan ya, amal usaha dan sebagainya ya. Kalau di tingkat cabang, di tingkat ranting ya itu juga ada masalah ini ya, pengelolaan amal usaha. Tentu di situ ada tantangan-tantangan ya, sehingga kalau sekarang itu yang banyak dipilih itu adalah mencari ya pangsa pasarnya itu adalah menengah ke atas, tapi ada juga sebagian yang masih bertahan di level bawah ya. Itu kalau kita baca ya tentu ini nanti akan menjadi acuan di dalam menulis ya. Sama juga untuk kelompok yang berikutnya ya seperti pemberdayaan perempuan, nanti silakan dibaca-baca referensinya ini, nanti jadi acuan di dalam penulisan makalah atau penulisan PPT-nya, supaya PPT-nya itu mengacu kepada hal-hal yang data-data atau fakta-fakta yang real yang berkembang terutama sekarang. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau mau di screenshot dulu yang mau menampakkan wajahnya. Nurulita, Artifa, Rizky, Ahmad Alfan. Kok bahagia sekali Alfan ini kelihatannya.
Mas Adi. Ini ada yang masih bekerja di apa? Di perusahaannya atau di mana itu? Ada enggak? Atau sudah pulang? Sudah di rumah semua ya? Ya. Saya screenshot 1, 2, sekarang agak ke atas sedikit. 3. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Amin. kita bahas, dan jangan lupa di link dilihat ya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.